Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang hereditas pada manusia. Hereditas yang akan kita pelajari adalah pola-pola pewarisan sifat yang diturunkan oleh orang tua kepada anak-anaknya melalui DNA yang terdapat di dalam gen. Gen itu sendiri sudah kita pelajari pada bab substansi genetika, bahwa gen terkandung di dalam kromosom. Mengenai kromosom sudah kita pelajari juga di dalam substansi genetika. Materi pembelajaran pada pola-pola hereditas manusia ini yang akan kita pelajari meliputi penentuan jenis kelamin, penyakit atau kelainan menurun melalui autosom dan kromosom kelamin, serta penentuan golongan darah. Bisa kita lihat di peta konsepnya, sehingga kita bisa mempelajari lebih jauh mengenai hereditas pada manusia tersebut. Sebagai makhluk hidup yang paling sempurna, tentunya manusia memiliki sifat-sifat tertentu yang berbeda satu dengan yang lainnya, baik sifat fisik, sifat fisiologis, maupun sifat sosial. Mengapa sifat itu bisa spesifik untuk setiap manusia? Hal itu karena sifat pada manusia sepenuhnya dikendalikan oleh gen yang diturunkan oleh orang tua dan faktor lingkungan. Untuk beberapa sifat ini ditampilkan beberapa sifat pada manusia yang dominan dan yang resesif. Di antaranya adalah rambut hitam bersifat dominan dibandingkan dengan rambut yang pirang. Oleh karena penelitian hereditas pada manusia sulit dilakukan, maka dibentuklah pedigree atau peta silsilah untuk mengetahui karakter tertentu di dalam silsilah keluarga. Apa manfaat dari pedigree? Di antaranya adalah 1, mutu genetik keluarga bisa diperbaiki. 2, untuk menghindari munculnya kelainan genetik yang mungkin dibawa oleh anggota keluarga. Yang ketiga, mempertahankan sifat unggul dalam keluarga. Pada slide ini ditampilkan contoh peta silsilah keluarga Kerajaan Inggris dari Ratu Victoria dan Pangeran Albert. Ini yang terkenal dengan silsilah kelainan dari penyakit hemofilia. Ini yang akan kita bahas mengenai hereditas manusia. Yang pertama, penentuan jenis kelamin. Jenis kelamin ditentukan oleh sepasang kromosom kelamin atau gonosom, yang pada manusia ditentukan oleh kromosom X dan kromosom Y. Jika kromosom kelaminnya XX, maka jenis kelaminnya perempuan. Jika kromosom kelaminnya XY, maka jenis kelaminnya laki-laki. Kromosom XX dan kromosom XY terbentuk saat proses fertilisasi atau pembuahan. Untuk sistem golongan darah, pada sistem golongan darah kita yang umum, yang kita kenal, yang dipelajari adalah sistem ABO, sistem Rhesus, dan sistem MN. Untuk sistem ABO ada 4 golongan darah. Golongan darah A dengan genotip IAIA atau IAIO, golongan darah B dengan IBIB atau IBIO, golongan darah AB IAIB, dan golongan darah O IOIO. Ini merupakan alel yang terdiri dari lebih dari 1. Kemudian yang kedua, sistem Rhesus terdiri dari Rhesus positif dan Rhesus negatif, dan golongan darah MN terdiri dari 3 golongan darah M,
golongan darah N, dan golongan darah MN. Berikut beberapa contoh kelainan atau penyakit yang diturunkan melalui autosom. Di antaranya albino, brachydactyl, gangguan mental, dan thalassemia. Ini nanti akan kita pelajari lebih jauh lagi melalui latihan-latihan pada LKPD yang sudah disediakan. Ini contoh penderita albino. Selanjutnya, contoh kelainan atau penyakit yang diturunkan melalui kromosom X. Di antaranya adalah hemofilia, buta warna, anhedonia. Ini juga kita akan pelajari lebih jauh melalui LKPD. Demikian pengantar untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita bisa mempelajari tentang hereditas manusia lebih jauh lagi. Selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.